Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pemrograman dasar untuk materi pertemuan pertama. Materi yang akan saya bahas adalah konsep dasar algoritma. Jadi sebelum kita bahas tentang pemrograman, dalam hal ini saya menggunakan bahasa pemrograman C. Ada materi yang perlu kita pahami, salah satunya tentang konsep dasar algoritma itu sendiri. Jadi sebelum nanti kita membuat aplikasi contohnya dengan menggunakan bahasa pemrograman apapun, tentunya yang harus kita pahami adalah masalah yang dihadapi oleh si pengguna itu sendiri. Apa yang diinginkan oleh pengguna itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Contoh yang paling simpel contohnya, seperti aplikasi-aplikasi yang banyak beredar sekarang yang sering kita gunakan, seperti contohnya aplikasi Gojek, aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, ataupun yang lain-lainnya, atau contohnya aplikasi seperti marketplace, contohnya seperti Tokopedia, selanjutnya ada Bukalapak, ada Shopee, dan yang lain-lainnya. Kenapa ada aplikasi seperti itu? Tentunya kan karena ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga nanti yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh kalau di bidang programming nanti kita bisa membuat yang namanya aplikasi, bisa membuat aplikasi untuk digunakan oleh si pengguna tersebut. Contoh seperti yang dilakukan oleh Nadiem Makarim dengan aplikasi Gojeknya. Kenapa Nadiem Makarim bikin aplikasi Gojek? Karena ada masalah di transportasi yang sebelumnya, transportasi tentang ojek itu sendiri, yang biasanya kita kenal dengan istilah opang. Salah satu masalahnya apa? Karena tidak ada parameter untuk penentuan harga. Ini salah satunya. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang konsep dasar dari algoritma. Kenapa kita bahas tentang konsep dasar algoritma? Seperti yang tadi sudah sempat saya singgung, agar nanti kita bisa melakukan penalaran, agar nanti kita bisa berpikir secara logika, hati-hati untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekitar kita. Oke, sebelum saya bahas tentang algoritma, saya akan bahas tentang peran dari komputer itu sendiri. Peran dari komputer untuk saat ini lumayan sangat banyak digunakan, terutama untuk menyelesaikan permasalahan. Cuman apakah semua masalah nanti bisa dipecahkan dengan menggunakan bantuan komputer? Ini yang perlu digarisbawahi. Oke, seperti ini, pernahkah kalian berpikir cara komputer menyelesaikan perhitungan matematika? Contoh, misalkan ada rumus contohnya A sama dengan Pi kali R kuadrat. Ini merupakan rumus untuk menghitung luas lingkaran ya, untuk menghitung luas lingkaran. Pi di sini nilainya 3,14 atau 22/7 Pi kali R kuadrat. Apakah komputer akan langsung mengenali rumus ini? Tentunya kan harus kita perkenalkan, harus kita definisikan terlebih dahulu. Gampangnya kalau nanti kita membuat aplikasi di dalam bahasa pemrograman, harus dibuat yang namanya variabel. Harus dibuat variabel agar nanti si komputer tersebut paham atau kenal terhadap apa yang kita maksud. Komputer tidak akan mengenali rumus di atas kalau langsung kita masukkan seperti ini. Komputer merupakan mesin paling bodoh dan jujur pada prinsipnya ya, tetapi memiliki kelebihan dan kecepatan proses dan keakuratan hasilnya. Kalau berbicara tentang kecepatan proses dan keakuratan hasilnya, tentunya tidak bisa dipungkiri lagi kalau yang namanya komputer itu cepat. Cuman tergantung brandware, tergantung dari si pengguna yang menggunakan komputer itu sendiri. Butuh logika untuk menyelesaikan rumus di atas supaya bisa dipahami oleh komputer. Jadi nggak semerta-merta langsung bisa dimasukkan ke komputer. Oke, algoritma merupakan fondasi yang harus dikuasai oleh setiap orang yang ingin menyelesaikan suatu masalah secara terstruktur, efektif, efisien. Teristimewa lagi bagi programmer terutama yang ingin menyusun program komputer untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi programmer nanti dia akan membuat aplikasi karena ada masalah yang ada di sekitar dia. Sejarah tentang algoritma, kalau berbicara tentang algoritma sebenarnya berasal dari kata algorisme yang merupakan panggilan populer bangsa Eropa terhadap seorang ahli matematika muslim dari Jazirah Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi.
tahun 770 sampai 850. Disebut sebagai pencetus mesin pencari pada karangannya yang diterbitkan Al-Jabar wal Muqabalah, Al-Jabar dan Aritmatika pada abad ke-9. Jadi salah satu cabang di bidang matematika yang banyak nanti dipelajarin terutama di perkuliahan, ada materi tentang aljabar. Contohnya aljabar linear salah satunya. Namun dalam perkembangannya istilah algoritma berubah menjadi algoritma karena keterkaitannya dengan istilah matematika. Karena memang kalau berbicara tentang algoritma ini sebenarnya erat kaitannya dengan bidang matematika. Tentang konsep dasar algoritma, beberapa definisi tentang algoritma. Yang pertama, teknik penyusunan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah dalam bentuk kalimat dalam jumlah kata terbatas, tetapi tersusun secara logis dan sistematis. Intinya, untuk menyelesaikan suatu masalah perlu urutan yang sistematis. Contoh, saya pengen masak mie instan, contohnya, urutannya seperti apa? Bagaimana contohnya dari mie instan yang tadinya masih terbungkus, masih mentah, sampai nanti siap saji tinggal kita makan, contohnya seperti itu. Suatu prosedur yang jelas untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu dan terbatas jumlahnya. Selanjutnya, susunan langkah yang pasti yang bila diikuti maka akan mentransformasi data input menjadi output yang berupa informasi. Ini konsep dasar dari algoritma. Jadi urutan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Gampangnya seperti itu. Oke, ciri-ciri algoritma. Algoritma mempunyai awal dan akhir. Suatu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas. Dengan kata lain, suatu algoritma memiliki langkah-langkah yang terbatas tentunya. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda, tidak membingungkan, dan yang lain-lainnya. Memiliki masukan atau yang biasa disebut dengan input atau yang biasa disebut dengan kondisi awal. Selanjutnya memiliki output atau kondisi akhir. Algoritma harus efektif, bila diikuti benar-benar maka akan menyelesaikan suatu persoalan. Ini merupakan ciri-ciri dari algoritma. Oke, selanjutnya ada sifat dari algoritma, ada yang namanya input. Suatu algoritma memiliki input atau kondisi awal sebelum dilaksanakan. Bisa contohnya berupa nilai perubahan yang diambil dari himpunan khusus dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada yang namanya output. Suatu algoritma akan menghasilkan output setelah dilaksanakan. Atau algoritma akan mengubah kondisi awal menjadi kondisi akhir, di mana nilai output diperoleh dari nilai input yang telah diproses melalui algoritma itu sendiri. Selanjutnya, sifat-sifat algoritma yang ketiga ada definiteness. Langkah-langkah yang dituliskan dalam algoritma terdefinisi dengan jelas, sehingga mudah dilaksanakan oleh pengguna algoritma itu sendiri. Siapa pengguna algoritma? Tentunya orang yang nantinya akan membutuhkan. Ciri-ciri algoritma yang keempat, fitness. Suatu algoritma harus memberi kondisi akhir atau output setelah sejumlah langkah yang terbatas jumlahnya dilakukan terhadap kondisi awal atau input yang diberikan. Yang kelima, sifat dari algoritma, effectiveness. Setiap langkah dalam algoritma bisa dilaksanakan dalam suatu selang waktu tertentu, sehingga pada akhirnya didapatkan solusi sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam, generality. Langkah-langkah algoritma berlaku untuk setiap himpunan input yang sesuai dengan persoalan. Setiap persoalan yang diberikan, tidak hanya untuk himpunan tertentu. Ini sifat algoritma yang terakhir. Oke, selanjutnya algoritma itu ada yang namanya struktur, punya struktur, baik nanti kalau kita implementasikan di bahasa pemrograman. Ada bagian header atau bagian kepala, memuat nama algoritma serta informasi atau keterangan tentang algoritma yang ditulis. Kalau ini biasanya di bahasa pemrograman sifatnya opsi, boleh dipakai, boleh enggak. Selanjutnya ada bagian deklarasi, definisi variabel, membuat definisi nama variabel, nama contohnya tetapan atau konstanta, nama prosedur, nama function, atau contohnya tipe data yang akan digunakan dalam algoritma. Selanjutnya ada bagian deklarasi rincian langkah. Bagian deskripsi ya, atau biasa disebut dengan rincian langkah. Memuat langkah-langkah penyelesaian masalah terhadap beberapa perintah, seperti contohnya baca data, atau tampilkan data, ulangi, yang mengubah data input menjadi output, dan seterusnya. Contoh algoritma contohnya, bagaimana caranya menginstal aplikasi Android, contohnya aplikasi Android melalui Play Store contohnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke aplikasi Play Store. Yang kedua, cari aplikasi pada mesin
Oke, selanjutnya yang ketiga, sistem menampilkan daftar aplikasi. Sistem akan menampilkan daftar aplikasi sesuai kata kunci yang dicari. Oke, berikutnya yang keempat, pilih aplikasi yang dikehendaki, contohnya aplikasi yang kita inginkan atau aplikasi yang kita cari. Selanjutnya klik tombol download. Berikutnya yang berikutnya proses download nanti berjalan, contohnya. Jika gagal maka akan muncul pesan download kembali. Jika sukses akan muncul tombol install, contohnya. Selanjutnya klik tombol install. Ini contoh algoritma untuk melakukan instalasi aplikasi Android melalui Play Store. Selanjutnya yang terakhir, tunggu hingga instalasi selesai. Oke, contoh lain ada algoritma menukar isi gelas A dan gelas B. Ada 2 buah gelas, 1 gelas berisi teh dan 1 gelas lainnya berisi kopi, contohnya. Berarti ada gelas A dan gelas B. Bagaimana cara menukarkan isi masing-masing gelas? Gelas A yang tadinya isi teh dan gelas B yang tadinya berisi kopi, contohnya. Bisa nggak? Gimana caranya menukarkan isinya? Apakah ini bisa dilakukan? Ada yang ngomong nggak bisa, Pak. Nggak bisa dilakukan. Tapi orang yang nantinya akan berpikir logis, tentunya dia akan bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa, Pak. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita harus menyediakan contohnya gelas C atau gelas cadangan untuk menuangkan salah satu isi dari gelas A atau gelas B ke gelas cadangan tersebut. Baru selanjutnya nanti kita bisa melakukan pertukaran isi gelas A dan gelas B itu sendiri. Oke, contohnya seperti ini nih. Siapkan gelas cadangan, contohnya gelas cadangan X. Tuangkan gelas yang berisi teh atau gelas A ke dalam gelas cadangan X. Tuangkan gelas yang berisi kopi ke dalam gelas yang awalnya berisi teh. Selanjutnya tuangkan isi gelas cadangan yang tadinya berisi teh ke gelas yang awalnya berisi kopi. Analoginya seperti ini. Berarti yang kita butuhkan adalah gelas cadangan, yaitu gelas X. Tuangkan isi gelas A yang berisi teh ke dalam gelas X. Selanjutnya gelas A yang tadinya berisi teh kan sudah kosong. Baru gelas B yang isinya kopi nanti tinggal dituangkan ke gelas A yang tadinya berisi teh. Baru selanjutnya yang terakhir gelas X yang berisi teh tuangkan ke dalam gelas B yang tadinya berisi kopi. Kurang lebih seperti ini. Oke, saya juga ada contoh aplikasi yang bisa kalian gunakan atau yang biasa disebut dengan game logika yang nantinya bisa kalian gunakan, yang bisa kalian gunakan untuk melatih logika kalian. Yang pertama ada persoalan petani, kambing, serigala, dan sayur. Sebentar, sambil saya buka. Oke, contoh seperti ini. Saya share screen. Oke, contoh seperti ini nih. Silahkan kalian bantu petani tersebut, contohnya yang ada di booth atau di sampan di sini untuk memindahkan barang bawaannya, yaitu sayuran, selanjutnya domba dan serigala. Selanjutnya domba dan box sayuran, satu box sayuran ke seberang sebelah. Cuman di sini ada catatan. Ada catatan yaitu rantai makanan. Jadi domba di sini makan sayuran, selanjutnya serigala di sini makan kambing. Contohnya seperti itu. Dan perlu kalian ketahui muatan yang bisa dibawa adalah 2. Yang pertama si petani dan salah satu barang bawaannya. Oke, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ini contoh game logika yang nantinya bisa kalian lakukan. Oke, contoh. Oke, apa yang harus dipindahkan terlebih dahulu? Contohnya, saya akan memindahkan ini. Contohnya, saya akan memindahkan sayuran. Contohnya, apakah nanti bisa dilakukan proses ini? Saya klik go. Contohnya. Oke, kenapa? Apa yang terjadi? Si domba akan dimakan oleh serigala. Karena tadi sudah ada di peraturannya. Oke, contoh lain, saya akan memindahkan domba contohnya, atau saya akan memindahkan serigala. Saya akan memindahkan serigala, klik go. Oke, sayuran akan dimakan oleh domba. Oke, tapi kalau saya memindahkan domba contohnya, apa yang terjadi? Oke, ini bisa kan ya? Selanjutnya saya turunkan domba. Selanjutnya tinggal balik lagi, apa yang harus saya bawa contohnya? Contoh,
saya bawa serigala contohnya. Saya bawa serigala, selanjutnya saya seberangkan. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Apakah saya akan menurunkan serigala? Oke. Kalau saya turunkan, terus saya balik lagi, otomatis yang di sini akan dimakan nantinya. Oke, analoginya kan seperti itu. Saya go contohnya. Ini akan dimakan di sini. Ini contoh game logika yang bisa kalian lakukan. Contoh lain game logika yang nantinya bisa kalian sambil uji keterampilan kalian adalah persoalan kanibal, biksu, persoalan kanibal, biksu, dan misionaris contohnya. Bagaimana memindahkan 3 kanibal, 3 misionaris atau biksu di sini ke seberang sebelah. Cuman di sini ada catatan, kalau jumlah kanibalnya lebih besar dan lebih banyak daripada jumlah biksu, nanti mereka akan makan si misionaris atau biksu tersebut. Dan jumlah tumpangannya cukup 2. Contoh nih, saya pindahkan biksu dan misionaris. Ini kan imbang nih. Siapa yang akan kita pindahkan? Contohnya saya pindahkan ini. Oke, selanjutnya siapa yang akan dipindahkan? Contoh, ini saya pindahkan. Oke, ini akan dimakan dan seterusnya. Ini untuk yang game logika yang kedua. Contoh selanjutnya ada game logika yang ketiga, permasalahan contohnya game logika yang ketiga yang ini nih. Game logika yang ketiga sama, ini bagaimana caranya menyeberangkan 5 anggota keluarga ini ke sebelah. Cuman masing-masing anggota keluarga di sini punya kecepatan. Dan kalau pengen nyeberangin butuh yang namanya bantuan dari lampu ini. Oke, contoh, saya akan menyeberangkan yang ini dulu. Oke, ini cepat nih. Terus contoh nih. Contoh ini yang akan saya seberangkan lagi. Cepat. Contoh, saya bawa dengan yang 6 contohnya. Seperti ini. Ini waktunya 30 menit ya. Waktunya 30 menit. Berarti tinggal 20 nih. Siapa lagi yang mau diseberangkan? Oke, contohnya dengan yang gede ini contohnya. 19, 18, 17, 16, 13, 12, 11. Terus siapa yang akan diseberangkan sekarang? Contoh yang cepat nih. Dia bawa si kakek contohnya 12. Waktu sebenarnya sudah nggak bisa nih. Kalau kita terpaksa seberangkan contohnya, waktunya nggak bakalan pas. Karena ini jumlahnya adalah 12. Sedangkan waktu yang disediakan hanya 10. Oke, ini contoh game logika yang nantinya saya minta kalian coba selesaikan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dan 6, 5, baru di tengah. Kalau waktunya habis, nanti akan lampunya mati dan jatuh. Ini contohnya. Kayak kurang lebih seperti itu untuk game ini. Oke, silakan kalian pecahkan permasalahan game logika yang tadi sudah saya share, yang sudah saya berikan, sudah saya upload ke drive kalian di Google Classroom. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.